students! Nice to meet you again. How are you today? I hope you are fine. Okay, before we start our lesson, let's recite Basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, Miss Risna punya sebuah pantun. Coba dengarkan ya. Nyaring suara kepak lebah sedang menghisap bunga cempaka. Bangsa ini pernah terjajah, dengan persatuan kita merdeka. Lama terdengar suara bunyi lolongan, tumpah air dari cawan. Walau berbeda-beda golongan, jangan sampai rusak persatuan. Teman-teman, Miss Risna akan tampilkan sebuah video. Happy watching! Perjuangan yang sudah dilakukan oleh rakyat Indonesia di tiap daerah ternyata masih belum memberikan hasil sesuai harapan. Rakyat masih menderita akibat pelaksanaan aturan tanam paksa dan kerja rodi yang berdampak buruk bagi rakyat Indonesia di berbagai segi kehidupan. Teman-teman, tahukah kamu apa faktor penyebab gagalnya perjuangan rakyat Indonesia terhadap Belanda? Yaitu karena perjuangan masih bersifat kedaerahan. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Kalah dalam persenjataan masih bergantung pada pemimpin, serta Belanda yang menerapkan politik adu domba. Mengapa hal tersebut terjadi? Lalu, apakah perjuangan rakyat Indonesia berhenti sampai di sini? Ternyata tidak, teman-teman. Rakyat Indonesia terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya melalui berbagai upaya. Teman-teman, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengetahui sejarah awal masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, serta sejarah perjuangan bangsa Indonesia di tiap daerah. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia pada tema 7, subtema 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, dengan teman-teman menyaksikan video pembelajaran, teman-teman dapat mengetahui peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional secara runtut. Tahukah kalian apa penyebab munculnya pergerakan nasional di Indonesia? Teman-teman, pergerakan nasional Indonesia dilatar belakangi karena rakyat Indonesia yang masih menderita akibat penjajahan. Keadaan masyarakat Indonesia yang demikian memunculkan kebijakan politik etis atau politik balas budi yang berdampak pada perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Pada masa berkembangnya pendidikan pada abad 19, melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam upaya pergerakan nasional dan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Perjuangan golongan terpelajar melawan penjajah dilakukan dengan mulai membentuk beberapa organisasi berskala nasional. Organisasi-organisasi nasional ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Pergerakan nasional Indonesia menurut sifatnya dibedakan menjadi 3 periode, yaitu masa kebangkitan nasional, masa radikal,
dan masa moderat. Teman-teman, tahukah kamu mengapa disebut sebagai masa kebangkitan nasional? Karena bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Periode ini terjadi pada tahun 1908 sampai 1920. Karakter atau tujuan organisasi pada periode ini adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial budaya. Contoh organisasi pada periode ini yaitu yang pertama, Budi Utomo, yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Berdirinya organisasi ini digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Gedung Stovia, Jakarta. Adapun tujuan didirikannya Budi Utomo ialah mencapai kemajuan Jawa dan Madura melalui pendidikan. Dan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, Sarekat Islam. Didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1911. Tujuan didirikannya Sarekat Islam yakni memajukan semangat dagang masyarakat Indonesia dan menjalankan ajaran agama Islam di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Indies Partij. Didirikan oleh 3 serangkai, IFI, Douwe Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat pada tahun 1912 di Bandung. Tujuan didirikannya Indies Partij yaitu menuntut kemerdekaan bagi Hindia Belanda serta mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Hindia Belanda. Yang keempat, Muhammadiyah. Didirikan di Yogyakarta pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan didirikannya Muhammadiyah yaitu mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya banyak dipengaruhi oleh hal-hal mistik. Yang kedua yaitu pada masa radikal. Mengapa disebut masa radikal? Karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Periode ini terjadi pada tahun 1920 sampai 1930. Karakter organisasi pada periode ini adalah pergerakan organisasi dengan taktik tidak bekerja sama dengan Belanda. Contoh organisasi pada periode ini yaitu yang pertama, Perguruan Taman Siswa, didirikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan semboyan Tutwuri Handayani yang digunakan sebagai pedoman pendidikan sampai saat ini. Didirikan pada tahun 1922 di Yogyakarta. Tujuannya yaitu agar rakyat golongan menengah ke bawah dapat menikmati pendidikan dengan semestinya. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia, didirikan pada tahun 1908 di Belanda, yang didirikan oleh Sultan Kasayangan dan Raden Noro Suroto. Perhimpunan Indonesia merupakan pelopor gerakan nasionalis Indonesia yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Yang ketiga yaitu pada masa moderat. Mengapa disebut masa moderat? Karena pada masa periode ini, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Periode ini terjadi pada tahun 1930 sampai 1942. Karakter organisasi pada periode ini yaitu pergerakan politik yang bekerja sama dengan Belanda. Contoh organisasi pada periode ini yaitu yang pertama,
Parindra, Partai Indonesia Raya, didirikan pada Kongres Bersama Antar Organisasi pada tahun 1935 oleh Dr. Sutomo dan tokoh nasionalis moderat Indonesia. Latar belakang pembentukan Parindra bermula dari keinginan golongan priai cendekiawan Jawa untuk membentuk wadah perjuangan politik demi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Gerindra, Gerakan Rakyat Indonesia, didirikan oleh Amir Syarifuddin pada tahun 1937 di Jakarta. Latar belakang pendirian Gerindra ini bermula ketika Gubernur Jenderal De Jong memberantas seluruh partai politik yang bergerak secara non-kooperatif dan radikal. Begitu gigihnya para pejuang untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa Indonesia semakin terarah setelah berbagai organisasi ini lahir. Namun, butuh waktu yang cukup panjang hingga Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham ya materi yang Miss Risna sampaikan tadi? Insya Allah kalian semua paham ya. Setelah ini, jangan lupa untuk mengerjakan worksheet nomor 6. Teman-teman, bagaimana menurutmu perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi-organisasi tersebut? Apakah kelebihan dari perjuangan melalui organisasi tersebut? Kemukakan pendapat kalian ya pada kolom pojok opini yang terdapat pada WS nomor 6. Teman-teman, ada yang tahu apa makna Tuturi Handayani? Coba kalian cari informasi tentang Tuturi Handayani ya. Tulis jawaban kalian pada kolom komentar di video pembelajaran ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Let's recite hamdalah before we end lesson. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.